Shalom ibu-ibu, terima kasih atas kesempatan istimewa untuk saya sharing firman Tuhan dalam ibadah PW Ester. Sebelumnya mari kita berdoa. Jiwa kami sangat merindukan firman-Mu di tengah-tengah kekeringan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya firman-Mu menyegarkan kembali iman dan pengharapan serta kasih kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita diambil dari Injil menurut Matius pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 ini mengakibatkan krisis yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Bukan hanya krisis ekonomi, krisis pangan, tetapi krisis ini juga bisa berlanjut menjadi krisis imun tubuh dan juga krisis iman kita. Ya. Pandemi COVID ini bukan hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi buat keluarga yang mapan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga prasejahtera, sehingga mereka harus mengencangkan ikat pinggang karena terbatasnya akses untuk mencari sesuap nasi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi perubahan yang ekstrim ini, bagaimana respon keluarga ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Saya percaya firman Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam setiap kesulitan dan persoalan hidup. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pola hidup cukup. Ya. Memang kata cukup tidak sesederhana yang kita ucapkan. Ada rentang panjang yang memaknai kata cukup. Ada keluarga yang makan nasi, makan telur, lalu dengan kerupuk dianggap itu sesuatu yang mewah. Tapi ada keluarga yang makan wajib dengan menu 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Ibu-ibu, renungan ini pernah saya sampaikan sebelumnya ketika kami melakukan kunjungan diakonia dengan Ibu Lina, dengan Ibu Ekawati, juga dengan Ibu Leni dan juga Pak Nono serta Ibu Frida Hutapea. Ya. Kami mengunjungi seorang oma ditemani oleh 2 cucunya di daerah Cipondo. Lalu saya menyampaikan firman ini tentang doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ibu-ibu, oma ini pada waktu kami datang penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, tapi ketika kami membacakan firman ini, oma ini berubah mengalami satu semangat hidup dan juga dia semakin optimis untuk merawat cucu-cucunya. Nah, ibu-ibu, apa arti cukup? Mari kita perhatikan baik-baik kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, dari kalimat Tuhan Yesus ini ada 2 atau 3 pesan yang penting yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah kita sadar bahwa manusia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Jangan kita merasa sok rohani dengan berkata, saya nggak butuh pakaian, saya nggak butuh lipstik, gitu ya. Saya nggak butuh jalan-jalan ke mall atau rekreasi. Ya. Kesadaran bahwa kita memiliki tubuh jasmani dan rohani itu memberikan hikmat bagi kita untuk mengenali apa kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita. Orang tua saya menasihati ketika saya mulai bekerja bahwa belilah apa yang paling penting. Dengan demikian kita terhindar dari pola hidup konsumtif atau dalam istilahnya lapar mata gitu ya. Dan akhirnya kita tidak bisa membedakan lagi apakah yang kita beli itu kebutuhan penting atau sekedar keinginan karena tertarik dengan promosi atau iklan-iklan. Ya, apalagi kalau kita lihat sekarang
kita bisa memesan barang melalui jari, lewat handphone, dengan belanja online, dan akhirnya kita terjerumus dengan pola hidup lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan tubuh jasmani dan rohani, maka sebaiknya rohlah yang menguasai tubuh kita. Ya, roh Tuhanlah yang menguasai kita untuk menentukan mana yang paling penting dalam hidup kita. Ya, bagian yang kedua dalam doa Bapa kami itu, ini dalam berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, adalah cukup itu dikaitkan dengan kata hari ini. Ya, mengapa hari ini? Mengapa bukan lusa? Mengapa bukan kemarin? Ya, karena manusia sulit melepaskan hal-hal material. Bagi kita yang terbiasa seminggu sekali jalan ke mall, sejak berlakunya PSBB rasanya hidup berasa ada yang kurang. Ya, betul nggak ibu-ibu? Ya, sejak PSBB kita nggak lagi latihan kur, nggak jumpa lagi di gereja, dan rasanya ada yang kurang. Ibu-ibu, dengan berpikir hari ini, maka kita dapat bersyukur. Tidak hanya kita merasakan Tuhan menuntun hidup kita hari demi hari, dengan berpikir hari ini, maka kita dapat mensyukuri berkat yang sudah kita terima pada masa lalu. Ibu-ibu ingat ada satu kisah dalam Keluaran 16, bahwa umat Israel itu mengumpulkan makanan secukupnya pada satu hari, dan juga pada hari ke-6, artinya hari Sabat, mereka harus mengumpulkan makanan itu 2 kali lipat banyaknya. Pelajaran dari kitab Bilangan ini memberikan pelajaran buat kita bahwa Tuhan menyediakan berkat setiap hari, dan juga Tuhan tetap menyediakan berkatnya pada hari Sabat. Ya, sebabnya saya mendorong ibu-ibu, ya, apapun pilihan kita, ketika kita sudah masuk dalam hari Minggu, utamakanlah untuk beribadah di gereja. Ya, karena apa? Tuhan sudah menyediakan berkat double ketika kita beribadah. Nah, dengan berpikir hari ini, kita juga jauh dari keinginan korupsi atau mengharapkan suami kita korupsi di kantor. Ya, peringatan Yohanes dalam Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan kepada prajurit-prajurit itu, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, artinya apa? Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, jangan sampai kita memakai jabatan ataupun lencana kita, ya, menjadi satu cara untuk kita melakukan korupsi atau bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, nah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya pengalaman, ya, ketika saya pernah menjadi pengemudi taksi Bluebird waktu tahun 2009-2010. Ya, saya pernah mengambil penumpang di Departemen Keuangan di daerah Lapangan Banteng. Lalu saya mengantar bapak itu masuk ke daerah gedung DP Rindak di Jalan Merdeka Utara. Lalu bapak itu mengambil uang di parkiran dan kembali ke rumah dan menyerahkan uang itu ke keluarganya. Ya, ibu-ibu, saya waktu melihat pengalaman itu dengan sang bapak itu, saya merasa sesuatu yang sangat bertentangan dengan jiwa saya, karena yang bersifat korupsi. Ya, sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani menulis bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, makna hidup cukup atau pola hidup cukup yang ketiga adalah hidup cukup. Ya. Memberi itu bukan membuat apa yang kita berkurang. Memberi menyadarkan kita Tuhan sumber berkat, Tuhan yang menitipkan berkat dalam tangan kita. Karena semua yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita meneruskan karakter murah hati Allah itu kepada sesama.
Hal memberi dapat menjadi indikator apakah seorang itu dewasa rohaninya atau bayi rohani. Bayi atau balita itu merasa dirinya pusat dunia, egois dan tidak mau memberi mainan. Demikian juga kalau kita masih bayi-bayi rohani, kita pasti suka perhitungan, pelit, dan nggak peduli sesama. Nah, tidak demikian dengan seorang yang sudah dewasa rohani, ia menjadi wakil Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Nah, memberi juga memperkuat ikatan relasi di antara kita. Ya, guru bijaksana berkata bahwa seorang sahabat memberi kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, memberi menjadi jalan menuju bahagia karena membahagiakan orang lain dan diri sendiri. Ya, bahagia bukan lagi diukur dengan berapa banyaknya yang saya punya, tapi berapa banyak yang kita beri untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar 3 hal penting tentang berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yaitu yang pertama adalah kita sebagai manusia perlu menyadari hidup kita terdiri dari jasmani dan rohani. Yang kedua adalah apa? Cukup dikaitkan dengan hari ini. Dan yang ketiga, cukup dikaitkan dengan memberi. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu bisa melewati masa-masa yang sukar pada COVID ini dan pasca COVID nanti. Kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Yuk ibu-ibu, mari kita pasti bisa menerapkan gaya hidup cukup di tengah-tengah masa COVID ini dan pasca COVID nanti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu adalah segala-galanya buat kami. Dan pandemi ini akan segera berakhir dan bersifat sementara. Sebabnya kami bersyukur malam hari ini kami belajar tentang doa Bapa kami, tentang berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya gaya hidup cukup yang mewarnai kehidupan keluarga kami hari ini dan hari depan. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin.